Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 2067051001 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan kuis teori bahasa dan otomata sebelum saya melanjutkan tugas 5. Oke, saya lanjutkan. Baik, pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ENFA ke NFA, NFA ke DFA, kemudian ada reduksi DFA. Di sini ada epsilon NFA ke DFA. Di sini NFA dengan epsilon mov, tentukan epsilon closure setiap state. Di sini ada epsilon closure A itu sama dengan A, B, C. Kemudian di sini ada epsilon closure B yaitu ada dengan B, C. Kemudian ada epsilon closure C ada C. Kemudian ada epsilon closure D, D. Kemudian yang terakhir ada epsilon closure E yaitu adalah B, C, E. Nah, di mana ini A ini jika diinputkan 0 maka dia ke D. Jika A ini menginputkan ke 1 dia menuju ke E. Lanjut, di sini ada tentukan NFA dengan epsilon mov. Tentukan epsilon closure step state. Nah, di sini ada A0, A1, B0, B1. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu A0 itu A0 itu artinya adalah jika input 0 epsilon close-nya yaitu dengan A, B, C. Nah, 0-nya D. Oh ya, di sini ada lambang ini saya kasih nama pi. Pi. Dan tidak ada pi. Di sini ada epsilonnya D, pi. Nah, di sini kan ada epsilonnya A. Jika A diinputkan ke 0, maka dia akan D. Jika epsilon A ini diinputkan ke epsilon, maka dia D. Kemudian seperti biasa jika B diinputkan ke 0, B ke 0 ini maka dia pi. Jika B diinputkan ke epsilon, pi dan seterusnya. Kemudian di sini ada A1. Di sini ada kan epsilonnya ada A, B, C. 1 ada E, pi. Epsilonnya ada B, C, E, pi. Kemudian di sini ada B0, dia apa itu namanya epsilon claususnya itu ada B, C. Kalau 0 ada pi, epsilonnya pi. Jika B diinputkan ke 0, maka dia pi ini kan. C juga. Kemudian di sini ada B1. Di sini ada epsilon B, C. 1 pi. Epsilonnya pi. Kemudian di sini ada C0, C1, D0, D1, E0, E1. Di sini ada epsilonnya AC, 0-nya pi, epsilonnya 0. Di sini kan ada jika A ini diinputkan ke 0, maka dia ke D. Jika A ini diinputkan ke B, maka dia pi gitu kan, tidak ada B juga pi. Kemudian di sini ada A jika diinputkan ke 1, maka dia ke E. Jika D ini diinputkan ke 1, maka dia ke E. Dan seterusnya. Di sini ada D1 sama saja bisa dibaca, E0 juga, E1 juga. Kemudian di sini ada tabel NFA atau final state A, B, C, E.
Di sini saya akan tentukan epsilon closure step state-nya. Di sini ada, saya sudah menggunakan tabelnya. Epsilonnya ada A, B, C, D, E. Kemudian satu ini ada D, theta, pi, 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 pi. Kemudian ada epsilonnya ada B, C, E, pi, pi, B, C, E, pi. Eh, Jika B A ini diinputkan ke 0, maka dia D. Jika A ini diinputkan 1, maka dia ke E. E ini jika dia diinputkan pi ini kan, maka dia ke B dan tidak ada dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Oh, di sini ada NFA ke DFA soal yang ketiga. Di sini saya sudah membuat di notepad. Saya screenshot. Di sini ada tabel NFA-nya. Ada Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, 0, Q0, Q1, Q0, Q1. Satu ini ada Q2, Q1. Nah, di sini ada kan ada Q0. Jika diinputkan 0, maka dia kembali ke Q0 juga. Jika ada Q1 ini, Q0 diinputkan ke Q0 diinputkan 1, maka dia Q2. Kemudian seterusnya bisa dilihat. Jika Q0 diinput 1, Q2 kan benar dia, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tabel DFA-nya, ada Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q3, ada 0-nya ada Q0, Q1, Q01, Q01, Q3, kemudian 1 ada Q2, Q3, Q1, Q2, Q3. Di sini ada tabel NF juga. Jika Q0 ini diinputkan ke 0, maka dia akan kembali ke Q0 juga. Kan Q0 ini jika diinput ke 0, maka dia balik ke sini juga. Jika dia Q0 ini diinput ke 1, maka dia ke Q2. Q2 ini. Benar kan? Dan seterusnya. Q1 mana Q1? Ini Q1 jika diinputkan 0, maka dia ke Q1 lagi muter. Di sini ada Q2. Q2 ini jika dia diinputkan ke 0, maka dia ini muter lagi sini ya, ke Q0 ini balik lagi. Kemudian jika Q2 ini diinputkan ke 1, maka dia pindah ke Q1. Mana Q1? Q1 ini. Ke sini dia. Kemudian di sini ada tabel DFA-nya. Ada Q0, Q1, Q2, Q0, Q01, Q3, 0 ada Q0, Q1, Q01, Q01, Q3. Kemudian satunya ada Q2, Q3, Q1, Q2, dan Q3. Di sini soal yang terakhir ada reduksi DFA. Di sini ada sudah saya bikin tabelnya. Nanti saya akan menjelaskan fungsi dari tabel ini adalah apa. Kemudian di sini saya tandain D ini sebagai distinguishable. Kemudian yang I ini ada indistinguishable. Kemudian di sini kan ada A, B, C itu dia sebagai distinguishable. Kemudian ada AC ini dia masuk ke distinguishable. Kemudian yang AD ini dia masuk distinguishable juga. Kemudian yang A ini dia masuk distinguishable. Kemudian yang BC ini dia masuk ke indistinguishable juga. Kemudian yang BD indistinguishable juga. Kemudian yang BE distinguishable juga. Kemudian yang CD ini uh, indistinguishable. Kemudian yang CE distinguishable. Kemudian yang DE ini distinguishable juga. Kemudian di sini ada jika state awal ini input A dia menginputkan 0,1 maka arahnya ke B C D. Jika B C D ini dia menginputkan 0 maka dia akan kembali lagi ke sini B C dan D lagi. Apabila B C D ini dia diinput ke 1 maka dia ke E. Nah, E ini jika diinputkan 0,1 maka dia balik ke dirinya sendiri. Di sini ada B C I, B C D I, B C D I.
Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tugas. Salah. Sini saya akan melanjutkan tugas 5 dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Eh, Bentar. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas minimalisis DFA. Di sini ada pengertiannya. eh, minimalisis Minimalisasi DFA adalah tugas untuk mengubah deterministik finite automata atau bisa disebut dengan DFA tertentu menjadi DFA yang setara yang memiliki jumlah state minimum. Di sini dua DFA disebut setara jika keduanya mengenali bahasa reguler yang sama. Jadi DFA itu bisa disebut setara jika keduanya itu dia mengenali bahasa reguler yang sama. Yang hanya dapat diminimalisasi hanya bentuk DFA. Jikalau masih dalam bentuk NFA, maka harus diubah ke DFA yang ekvivalen terlebih dahulu. Di sini ada contohnya. Diketahui DFA dengan diagram berikut. Jika 1 diinputkan B, maka dia ke 3. Jika 3 ini diinputkan B, maka dia balik ke sendiri. Dan jika 1 ini diinputkan A, maka dia ke 2. 2 ini jika diinputkan ke A, maka dia balik ke sendiri. Di sini ada pisahkan non final state dan final state. Kita jawab bahwasannya non final state itu ada satu ini, satu dan 3 ini. Ini jawabannya non final state. Nah, kemudian yang final state adalah jawabannya yang 2 ini. Nah, di sini ada contoh lagi, eh, masukkan input ke setiap state seperti di bawah. Nah, jika ada lebih dari satu state yang mengarahkan ke state yang sama, jika diberi input yang sama, maka dikatakan indistinguishable atau tidak bisa dibedakan. Di sini ada non-final state. Jika theta IA, maka dia masuk ke 2. Jika ada IB, dia ke 3. Jika 3A kedua, 3B ketiga. Nah, state yang sama diperoleh karena jika di input A atau B akan mengarah ke state yang sama. Ini apa? Ah, coba-coba. Kok kelihatan. State 1 dan 3 dikatakan indistinguishable karena jika diberi input A atau B, aduh, B atau B akan mengarah ke state yang sama. Di sini ada final state-nya. eh, 2A sama dengan kedua, 2B sama dengan ketiga. Di sini ada contoh lagi, buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan baris jumlah state 1, beri tanda X jika pasangan state yang tidak sama distinguishable, dan tanda O bila pasangan state ekivalen indistinguishable. Di sini ada contohnya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada buat transisi diagramnya. Transisi diagram yang diminimalisis. Jika A1,3 ini ke B, maka dia kembali lagi. Jika A kedua, 2 ini jika A kedua lagi, 2 ini jika ke B ke 1,3. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.